1 Korintus 13 saudara, adalah satu-satunya tulisan di seluruh dunia ini. Dengar, 1 Korintus 13 adalah satu-satunya tulisan di seluruh dunia ini. Di dunia ini saudara, lebih 5 juta judul buku. Bayangkan, dari 5 juta lebih judul buku, hanya satu buku yang namanya Alkitab lah yang ada definisi kasih itu apa dan kasih itu siapa. Tidak ada buku lain yang punya definisi itu. Di halaman gereja ada anggota jemaat jualan sesuatu dalam kotak plastik, bungkusan itu. Terus tak tanyain, itu apa? Sego jotos. Saya kaget, sego jotos. Kan saya bingung, saya nggak pernah dengar nama sego jotos. Sego jotos itu apa? Ya sego yang sekepal-kepal gini loh Pak. Oh ini jotosnya itu di sini. Ya udah. Terus isinya apa? Saya bilang ya nasi, ya ada tempe goreng, ada dadar telur dikit, ada sambal. Harganya berapa? 2.000. Loh kok murah? Di Papua nggak ada barang nasi 2.000 itu. Hanya Gunar itu warung berapa paling murah. Nah saudara, saya bilang hitung semua. Hah? Yang jual kaget, hitung semua. Iya, hitung. Ada 39 bungkus. Terus saya noleh ke depan dulu, kira-kira aja. Oh, ada 12-an kira tukang becak. Bungkus sono 4. Terus dia tanya lagi, terus lagi. Nah, suruh anakmu 2 ini bagi ke masing-masing tukang becak. Sebelum saya naik mobil dan keluarga Pak Gembala, saya ngomong, Pak, ada nasi, Tuhan Yesus berkati ya. Saya nggak sempat ngomong. Mereka senangnya dapat sego jotos itu tadi. Saudara, nah mau masuk gereja habis makan, saya kehabisan tisu. Pas nempel di GUP yang sebelah kanan, saudara maju, itu ada toko kecil. Saya katakan toko, saya bilang saya mampir dulu ya, saya mau beli tisu. Saya keluar, waktu saya keluar beli tisu, saya lihat ada bungkusan makanan, ada mie goreng, ada apa. Begitu saya keluar, loh kok ada tukang becak lagi. Sudah tua orangnya, pakai seragam kuning gitu. Saya masuk lagi ke toko itu, beli apa? Saya beli nasi mie goreng 2 bungkus, 1 6.000-an sama 1 botol aqua. Saya ngomong sebentar pada tukang becak itu, saya pakai bahasa Jawa. Bilang, Pak, mungkin kita nggak ketemu lagi, tapi saya titip ada 1 nama, Gusti Yesus. Dia sayang Bapak, dia tresno panjenengan. Saya ngomong bahasa Jawa, saya titip ini, dan kalau ada apa-apa, saya percaya Roma 10 ayat 10. Pada siapa berseru pada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Saya mau tanya hal yang berikut sebelum saya lanjutkan kitab Keluaran. Saya beri pertanyaan dengan pilihan jawaban, multiple choice bahasa Inggris. Saya minta saya jawab. Menurut saudara, Bapa kita dan Tuhan Yesus lebih senang A. dibangunkan gedung gereja dan dibuatkan kebaktian, B. dicarikan jiwa-jiwa untuk jadi miliknya, atau B. Wong pinter kabeh ini. Jawabannya 100% betul. Bapa dan Tuhan Yesus senang, lebih senang dicarikan jiwa-jiwa. Kenapa organisasi gereja senang bangun gereja sampai ngutang-ngutang? Maaf saudara, itu salah. Harusnya cari jiwa dulu, nanti fasilitas pasti ikut. Jangan cari fasilitas dulu. Kalau kita cari fasilitas dulu, jemaat setengah mati, meyek-meyek istilahnya. Bebannya berat, belum nikmati berkat-berkat Tuhan dari gembalanya, sudah kerja roti. Kolek duit terus, saya bangun gereja, kita berun, terus. Maaf,
kita, itu harus kita ikuti. Maaf, seringkali tanpa kita sadari, kita melakukan apa yang Alkitab tidak tulis. Apa yang Alkitab tulis kita nggak lakukan. Maaf, sorry, ini logika saya. Dengar, siapa masih ingat berapa anggota gereja pertama di dunia setelah pas hari Pentakosta itu? Kira-kira 3.000 jiwa yang bertobat. Tapi pada hari itu juga di ayat 47 Kisah Rasul 2 ada tulisan, dan Tuhan apa? Menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Berarti dalam waktu setahun saudara percaya bisa jadi 60.000 karena tiap hari ditambah. Nah, ini yang mengagumkan. Dari pasal 2 sampai pasal 28, jadi 27 pasal Kisah Rasul itu. Gereja sudah sampai kemana-mana, betul? Sudah menyebar sampai ke Roma juga. Oh, sudah jauh. Enggak tahu berapa ratus ribu kalau di total semuanya. Mari saudara kita terbuka dengan Roh Kudus. Ingat doang tadi, kita belajar hal-hal yang baru, jangan yang lama. Jadi kalau kita belajar hal yang baru, itu berarti belajar hal yang kita belum tahu. Jadi kalau ada hal yang belum tahu, yang nggak cocok dengan pikiran kita, jangan ditolak dulu. Nanti kita nggak pinter-pinter. Betul? Belajar maju terus. 27 pasal Kisah Para Rasul. Pernah nggak kita menemukan setengah ayat saja, nggak usah seayat kami, setengah ayat saja yang menyebutkan bagaimana mereka mencari fasilitas untuk keperluan mereka, pelayanan. Ada nggak ayat bicara soal fasilitas dari 27 pasal Kisah Para Rasul? Coba saya tanya, ada tidak? Tidak ada. Pernahkah kita bertanya pada Roh Kudus, 3.000 jiwa kurang lebih itu dikumpulkan di mana? Pernah mikir nggak itu? Dan tiap hari jumlahnya bertambah. Pernahkah kita memikirkan terus dikumpulkan di mana? Maaf, jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Tanpa saya hampir tidak kenal semua saudara. Lihat model gereja akhir zaman. Jemaat baru 6 orang sudah bentuk panitia beli tanah dan pembangunan gereja. Mereka 3.000 jiwa aja nggak mikir itu. Mengapa? Sebab mereka mengutamakan manusia lebih daripada bangunan. Catat ini baik-baik. Ini serius. 3.000 stafnya dan tiap hari bertambah, dikumpulkan di mana? Jangan jawab karena saya ada yang pernah bantah, saya ngomong ya kalau semua ditulis betapa tebalnya kitab itu. Tunggu dulu. Pasti yang penting yang ditulis, yang nggak penting nggak ditulis. Betul tidak? Jadi fasilitas buat Tuhan kurang begitu penting, maka itu nggak ditulis. Nomor 2 dari fasilitas, mereka itu pergi loh, sudah keliling, betul? Secara logika maaf, paling tidak Tuhan Yesus harus menggali ATM, paling tidak. Kok nggak ada yang amin? Loh, pergilah kamu. Kalau kita ongkosin di belakang gitu. Mengapa 27 pasal Kisah Para Rasul nggak ada setengah ayat pun yang membicarakan fasilitas, padahal mereka butuh itu. Maka begini rekan-rekan hamba Tuhan, kalau kita mengutamakan orang, maka Tuhan Yesus akan lengkapi fasilitas. Kalau kita mengutamakan fasilitas, ini manajemen yang saya pelajari modern ini. Kalau seorang pemimpin, sasaran kepemimpinannya, ini manajer ya. Kalau seorang manajer dalam sasaran kepemimpinannya itu ngejar